Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Ardiansyah, 1056-8. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Pengertian ekosistem. Yang dimaksud dengan ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dengan adanya hubungan timbal balik dan juga tidak dipisahkan dengan makhluk hidup dan lingkungan. Suatu tantangan kesatuan antar unsur lingkungan yang dapat saling mempengaruhi. Ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem biotik dan ekosistem dekomposer. Ekosistem dibagi menjadi dua komponen, yaitu komponen biotik. Komponen biotik yang biasanya digunakan untuk menyebut suatu benda yang atau organisme, atau juga diartikan komponen biotik yang menyusun suatu ekosistem selain dari komponen abiotik yang tidak bernyawa. Dan komponen biotik dibagi menjadi dua macam, yaitu konsumen dan konsumen yang bisa disebut heterotrof dan mengurai, atau yang bisa disebut juga dekomposer. Dan selanjutnya adalah mengurai atau dekomposer yang memiliki peran untuk dapat menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari organisme yang telah mati. Pengurai biasa disebut dengan konsumen makro atau subtrofot, karena makanan yang dimakan berukuran lebih besar. Aerobik yaitu oksigen yang merupakan menerima elektron maupun oksidan. Yang kedua, komponen biotik. Komponen abiotik yang merupakan komponen yang tidak hidup adalah komponen fisik dan juga kimia, yaitu medium yang substrat tempat berlangsungnya kehidupan maupun lingkungan yang dijadikan tempat hidup. Dan sebagian besar komponen abiotik bervariasi dalam ruang dan juga waktunya. Anaerobik yaitu konsumen adalah oksigen yang tidak terlibat atau bahan organik yang merupakan sebagai penerima elektron maupun oksidan. Fermentasi yaitu aerobik namun bahan-bahan organik yang teroksidasi sebagai penerima elektron yang berada pada suatu tempat dan dapat berinteraksi untuk membentuk suatu ekosistem yang teratur. Selanjutnya, ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan air. Ekosistem darat juga dapat disebut dengan bioma yang merupakan daerah yang memiliki sifat, iklim dan tempat berkumpulnya berbagai makhluk hidup dan juga tingkat geografis yang sama. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah salah satu hutan yang berada di bumi. Hutan hujan tropis berada pada daerah yang memiliki iklim tropis. Hutan hujan tropis adalah hutan dengan curah yang tinggi. Curah hujan di hujan tropis bisa mencapai 200 hingga 225 cm per tahun. Hutan gugur adalah salah satu hutan yang ada di bumi. Hutan gugur berada pada daerah yang memiliki 4 musim atau subtropis. Berbeda dengan hutan yang selalu hujan, hutan gugur memiliki intensitas hujan yang lebih merata. Curah hujan di hutan gugur berkisar sekitar 75 sampai 100 cm per tahun. Padang rumput adalah daerah yang ditumbuhi oleh rumput-rumput. Padang rumput ditemukan di daerah dengan iklim tropis maupun subtropis. Curah hujan di padang rumput cenderung rendah, hanya berkisar antara 25 hingga 50 cm per tahun. Sabana adalah daratan yang diisi oleh rumput dan sedikit pohon. Sabana terletak pada daerah yang beriklim tropis. Sabana memiliki kemiripan dengan padang rumput yang membedakan dengan curah hujan sabana lebih tinggi daripada Tiaga adalah jenis hutan yang hidup di daerah beriklim suhu serta rata-rata dengan iklim dingin. Karena berada di daerah yang dingin, jenis pohon pada hutan ini pohon-pohon berjenis tundra adalah ekosistem daratan yang berada daerah tertinggi di bumi, yaitu Antartika dan Arktik. Musim dingin di daerah tundra sangat panjang yang bisa berlangsung selama 9 bulan. Selama ini musim dingin
tidak ada cahaya matahari yang masuk. Bioma gurun. Gurun adalah ekosistem yang berkebalikan dengan tundra. Tundra berada di daerah yang paling dingin, dengan gurun berada di daerah yang bertemperatur paling panas. Curah hujan di daerah ini sangat sedikit, bahkan nyaris tidak ada, sehingga daerah ini adalah daerah tandus berpasir. Bioma kars. Kars adalah salah satu dengan kumpulan gamping. Kars juga tidak berbeda dengan ekosistem lain karena memiliki keunikan tersendiri. Kars adalah daerah yang rentan terhadap erosi dan tanah longsor. Selain itu, daerah kars adalah daerah yang tidak subur untuk pertanian. Jenis-jenis ekosistem air. Ekosistem air atau ekosistem akuatik adalah salah satu ekosistem besar yang ada di bumi. Ekosistem ini sebagian besar terdiri dari air. Itu dibagi menjadi beberapa ekosistem, yaitu ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar adalah ekosistem yang memiliki kadar garam yang rendah. Ekosistem air tawar dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan keadaan air dan berdasarkan daerah. Berdasarkan keadaan air, ekosistem air dibedakan menjadi dua, yaitu perairan tenang dan mengalir. Perairan tenang adalah danau dan rawa, sedangkan yang mengalir sungai dan air terjun. Berdasarkan daerahnya dibedakan menjadi dua, yaitu litoral, limentik, dan perforal. Litoral adalah satunya yang mendapatkan banyak matahari. Limentik adalah sungai yang berada jauh dalam sungai terdapat cahaya matahari. Sedangkan profundal adalah sungai yang berada jauh di dalam dan tidak mendapat cahaya matahari. Ekosistem air laut. Sistem air laut, ekosistem yang memiliki kadar air yang tinggi. Ekosistem berada di laut. Sistem ini memiliki pergerakan air dan dipengaruhi oleh angin.